Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Siti Rafiana. Kali ini saya akan membahas mengenai yaitu penelitian bahasa dan sastra dengan menggunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Si teman-teman menunggu channel YouTube saya untuk diupload video-video terbaru. Memang saya akui baru saya bisa mengupload video ini karena memasuki semester 6. Jadi ini tugas. Oke, langsung saja agar tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk dari tahap pengajaran, yaitu mengenai penelitian bahasa dan sastra dengan menggunakan metode yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini saya memiliki dua versi. Yang pertama adalah melalui versi YouTube TAS, yaitu lebih menjelaskan menurut versi dari YouTube tersebut. Dan kedua yaitu adalah menurut versi yang saya cari secara googling, dan teman-teman bisa dapat melihatnya di sana dan dapat mencari mengenai tentang metode pendekatan penelitian bahasa dan sastra. Oke, kita masuk pada bagian pertama menurut versi YouTube TAS TV, yaitu adalah mengartikan penelitian adalah suatu bentuk aktivitas yang tidak mungkin, yang tidak dapat kita hindari sebagai umat manusia. Nah, diartikan dalam hal itu yaitu adalah ketika kita sudah lahir ke dunia, kita sudah melakukan sebuah penelitian atau mencermati di dalam lingkungan. Misalnya, contohnya yaitu mengidentifikasi suara yang dilakukan oleh anak bayi di sekitarannya. Nah, di dalam penelitian tersebut, menurut ilmuwan, yaitu penelitian itu terjadi secara tidak sengaja maupun disengaja dan bersifat sistematis. Nah, di dalam channel tersebut menjelaskan penelitian tersebut dibagikan ke dalam 3 kelompok menurut versi ilmiah. Yang pertama yaitu adalah penelitian beranjak dari suatu teori yang diuji, artinya apakah ia sesuai dengan teori yang ia lakukan, apakah iya ataupun tidak. Itu biasanya bersifat kuantitatif. Nah, yang kedua yaitu adalah penelitian yang tidak beranjak dari teori, yang diartikan dia sudah ada menggunakan teori atau pedoman yang sebelumnya gitu. Itu bersifat dengan kualitatif. Nah, yang bagian ketiga yaitu adalah penelitian yang tidak diangkat oleh teori, yang diartikan penelitian ini seperti dokumentasi. Penelitian ini biasanya mendapatkan hasil apa adanya dan sesuai dengan hasil lapangan, dan itulah sebagai acuannya. Oke, daripada kita bingung, mari kita akan membahas mengenai penelitian yang dibahas channel YouTube TAS tersebut. Ibaratnya lebih mengenai lah dari arti dari penelitian tersebut. Oke, kita masuk pada bagian pertama yaitu mengenai pengertian. Nah, pengertian dari penelitian itu sendiri adalah suatu usaha seseorang dalam menemukan sesuatu dengan melaksanakan observasi, eksperimen, dan untuk menunjukkan kebenaran suatu data melalui metode ilmiah. Garis bawahi ya. Menurut Suharsini pada 2006 mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu dasar penelitian yang sangat penting karena hasil atau tidaknya serta kualitas tinggi rendahnya suatu penelitian sangat ditentukan oleh ketetapan dalam peneliti dalam menentukan metode dalam penelitiannya. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam rangka mengumpulkan semua data untuk melaksanakan kegiatan penelitian harus menentukan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah tersebut ketika semua telah dikumpulkan, maka akan dapat menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Lantas, bagaimana sih dengan pembagian jenis penelitian ini? Baik, saya akan jelaskan. Penelitian dalam sastra dan bahasa memiliki 2 metode, yaitu adalah kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya bisa menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif, namun saya akan membahasnya secara perlahan terlebih dahulu, makna dari kualitatif maupun kuantitatif. Oke, kita masuk pada bagian pertama adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu adalah suatu penelitian yang hasilnya penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Biasanya bersifat angka-angka lah, lebih tepatnya kuantitatif. Nah, penelitian ini lebih menekankan quality atau hal yang terpenting suatu barang atau jasa.
Hal ini penting yaitu antara barang dan jasa tersebut, yaitu proses kejadian, fenomena, ataupun gejala sosial dengan makna di balik kejadian tersebut dan dapat diambil sebagai pelajaran. Di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran yang berharga dengan menggunakan konsep teori. Nah, pendekatan kualitatif ini dapat didesain untuk memberikan sumbangan berupa teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan. Nah, biasanya pada jenis kualitatif ini memakai jenis studi kasus. Studi kasus ini mempelajari secara intens, yaitu seorang individu atau sebuah kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara khusus manajer yang tidak disiplin dalam waktu bekerja, dan biasanya pada penelitian ini menggunakan waktu yang lebih lama dan lebih mendalam. Kelebihan dari studi kasus ini yaitu adalah peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahannya itu yaitu adalah bersifat subjektif, kemudian bersifat lama dan lebih mendalam, membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, begitulah pengertian dari penelitian metode kualitatif. Selanjutnya kita masuk penelitian bersifat kuantitatif. Berikut ini adalah menurut beberapa ahli. Bagian pertama yaitu menurut Kansiran. Menurut Kansiran, yaitu penelitian kuantitatif adalah upaya seseorang peneliti untuk menemukan pengetahuan, menyuguhkan suatu data dalam bentuk angka. Angka-angka tersebut diperolehlah dengan menggunakan analisa keterangan. Dalam bahasa lebih sederhana lagi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun dengan secara sistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan suatu kualitas dan mengetahui suatu keterkaitan. Yang kedua yaitu menurut Creswell. Menurut Creswell, yaitu pengertian dari kuantitatif yaitu adalah upaya menyelidiki masalah yang mana masalah tersebut yang mendasari penelitian itu diambil. Nah, menentukan variabel dan kemudian diukur dengan menggunakan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Adapun tujuan dari melakukan penelitian kuantitatif yang tidak lain itu untuk membantu dalam mengambil kesimpulan atau membantu dalam menggeneralisasikan prediktif teori yang tepat. Berdasarkan dari pengertian tersebut, jadi tujuan dari penelitian kuantitatif ini yaitu memiliki beberapa poin. Nah, poin yang sebenarnya itu adalah untuk mengembangkan model matematis itu secara tematik, yang mana peneliti ini tidak hanya sekedar menggunakan teori biasa saja, melainkan menggunakan kajian literatur, dan yang terpenting yaitu adalah membangun hipotesis yang berhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti secara tematis lah ibaratnya. Jadi penelitian kualitatif ini memiliki tujuan penting juga dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga pengukuran sebagai pusat penelitian, karena hasil pengukuran akan membantu dalam sebuah hubungan yang fundamental antara pengamat empiris dengan hasil dengan data yang secara kuantitatif. Nah, begitulah dari hasil penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan teman-teman harus ingat juga pada saat melakukan penelitian harus menggunakan metode yang telah dijelaskan di atas. Biasanya bisa menggunakan secara pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif, ataupun bisa secara mix atau campuran antara kualitatif ataupun kuantitatif sesuai dengan penelitian yang akan diteliti gitu. Nah, dan ingat juga penelitian itu harus memiliki sumber masalahnya dulu. Apa yang ingin kalian teliti harus mencari dulu apa yang permasalahan yang ingin diteliti, barulah menggunakan metode seperti apa gitu. Hal itu bertujuan agar si peneliti mempermudahkan menentukan penelitiannya gitu. Oke, sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Jika teman-teman merasa jika kurang ataupun dari apapun perkataan saya yang bisa dianggap salah ataupun masih kurang, teman-teman bisa komentar di bawah channel YouTube tersebut, memberikan pendapat kalian mengenai channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.